Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, apa itu gerak melingkar? Sesuai dengan namanya, maka gerak melingkar itu adalah gerak dari suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi, gerak melingkar ini adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Jadi penamaan gerak biasanya menggunakan bentuk dari lingkarannya. Jadi bentuk dari lintasan ya maksudnya. Nah, kemudian kalau ini gerak melingkar berarti benda, misalkan ini ada sebuah benda. Nah, maka benda itu bergerak dengan bentuk lintasan berupa lingkaran. Nah, ini lingkaran. Karena ini lingkaran, berarti nanti akan ada yang namanya jari-jari. Kemudian benda ini akan bergerak dengan kecepatan linear, misalkan adalah V. Nah, kemudian nanti ketika dia berada di sini, di lingkaran, kemudian ini jari-jarinya R, kemudian ini ada V. Nah, V ini kecepatan linear dan dia selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ketika benda bergerak melingkar, maka benda pasti akan pernah melewati titik asalnya semula. Jadi misalkan semula ada di titik ini, maka ketika dia sudah satu putaran, maka dia akan kembali lagi ke titik itu. Kemudian satu putaran lagi, dia akan kembali ke titik semula. Jadi secara periodik, benda akan melewati titik awal dia berada. Nah, karena ada saat dimana benda itu kembali ke titik semula secara periodik, maka nanti ada besaran-besaran dalam gerak melingkar yang biasa kita sebut sebagai periode dan frekuensi. Jadi ada beberapa besaran dalam gerak melingkar yang nanti akan kita bahas. Ini adalah besaran dalam gerak melingkar. Ada yang pertama adalah periode. Periode ini adalah waktu untuk melakukan satu putaran penuh. Biasanya dinotasikan dengan T, satuannya yaitu sekon. Kemudian besaran yang kedua, ini adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah putaran dalam satu sekon. Nah, ini kemudian notasinya biasa disimbolkan dengan F, kemudian satuannya ini adalah Hertz. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi, hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi untuk T itu sama dengan seper F, atau F ini sama dengan seper T. Nah, itu adalah besaran dalam gerak melingkar. Kemudian kita akan perlu nanti adalah konsep tentang satu radian. Jadi dalam sudutnya nanti kita akan menggunakan satuan
radian. Nah, apa itu 1 radian? 1 radian ini adalah sudut ketika panjang busur sama dengan jari-jari. Sama dengan jari lingkaran. Nah, jadi ketika ini misalkan satu lingkaran, nah, kemudian ini pusatnya, jari-jarinya adalah R, ini adalah R, kemudian ketika panjang busur, jadi panjang busurnya ini adalah R, jadi yang warna merah ini, ketika ini panjangnya juga sama dengan R, maka sudut ini itu adalah 1 radian. Maka di sini disebut sebagai 1 radian. Jadi 1 radian adalah ketika panjang busurnya itu sama dengan panjang jari-jarinya. Nah, untuk 1 radian itu berkisar nilainya adalah 57,3 derajat. Nah, maka ketika ada 180 derajat, jika ini kita ubah ke dalam radian, maka ini setara dengan 180 derajat per 57,3, ini kali 1 radian. Nah, berarti ini hasilnya adalah sekitar 3,14 radian. Nah, ini nanti biasa kita notasikan dengan pi radian. Jadi 180 nanti setara dengan pi radian atau 3,14 radian. Nah, berarti kalau 90 derajat, maka nanti kalau 90 derajat ini sama dengan pi per 2 radian. Berarti kalau 360 derajat ini adalah 2 pi radian. Nah, itu adalah satuan radian yang nanti akan sangat banyak digunakan ketika membahas tentang gerak melingkar. Nah, kemudian ketika benda bergerak melingkar, maka tentu saja nanti akan kita tahu posisinya. Posisi dari benda ketika bergerak melingkar biasa kita sebut dengan gerak atau dengan posisi sudut. Jadi misalkan ini adalah lintasannya berupa lingkaran. Saya gambarkan lingkarannya dulu. Nah, misalkan ini bergerak melingkar, kemudian benda awalnya berada di ini. Ini adalah benda yang akan bergerak melingkar. Ini adalah jari-jarinya. Jika ini adalah R, maka nanti benda ini akan berada setelah sekian waktu, benda akan berada di sini. Nah, maka posisi ini, posisi benda yang kedua ini, jadi misalkan dari A, kemudian berada di B, maka posisinya dinyatakan dengan sudut atau posisi sudut theta. Nah, kemudian posisi sudut itu nanti dinyatakan dengan theta, satuannya adalah radian. Jadi theta ini nanti adalah posisi sudut nanti ini dalam radian. Nah, kemudian berapakah panjangnya S ini atau SAB? Jadi S ini adalah busur AB. Nah, kita akan mencari bagaimana panjangnya S ini dan apa hubungannya dengan theta. Nah, kemudian caranya kita akan menggunakan perbandingan. Jadi untuk S dibanding dengan keliling lingkaran itu sama saja dengan theta, sudut
pada saat S itu dibanding dengan pada saat satu keliling lingkaran, berarti sudutnya adalah 2 pi atau 360 derajat. Nah, pada saat satu keliling lingkaran berarti ini adalah 2 pi r sama dengan theta per 2 pi. Nah, dari sini kita bisa peroleh 2 pi-nya kita coret, sehingga theta atau S itu sama dengan theta kalikan R. Jadi S sama dengan theta dikalikan dengan R. Theta adalah posisi sudut, kemudian S adalah busur, panjang busur itu atau posisi linier. Ini adalah atau posisi liniernya atau panjang linier, jarak liniernya. Ini satuannya meter, posisi sudut di dalam radian. Kemudian untuk R ini adalah jari-jari. Jadi untuk R ini adalah jari-jari lintasan, satuannya adalah meter. Nah, kemudian besaran selanjutnya yang perlu diketahui dalam gerak melingkar itu adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega. Jadi kalau misalkan dalam gerak melingkar, omega ini adalah kecepatan atau perubahan posisi yang dilakukan benda dalam gerak melingkar atau kecepatan sudut. Nanti kita bisa menentukan dari kecepatan sudut ini definisikan dari putaran per waktu. Jadi ini adalah satu putaran per periode. Nah, untuk satu putaran berarti ini adalah 2 pi. Kemudian periodenya ini adalah T. Nah, putaran ini adalah tentu saja dalam posisi sudutnya 2 pi. Jadi satu putaran per periode, atau kalau kita sudah tahu hubungan antara T ini adalah 1/f. Nah, berarti ini nanti F sama dengan 1/t. Nah, sehingga nanti untuk omega boleh juga dituliskan sebagai 2 pi kalikan F. Ini ya, jadi putaran untuk posisi sudutnya per periode itu sebagai kecepatan sudut. Nah, kemudian ada kecepatan linier. Ini ya, sebentar. Jadi ini omega, ini adalah kecepatan sudut. Satuannya nanti adalah radian per sekon, kemudian F frekuensi, kemudian T periode. Sekon. Kemudian besaran selanjutnya adalah kecepatan linier. Notasinya adalah V. Di kecepatan linier itu adalah biasa kita definisikan sebagai perpindahan atau jarak perpindahan per waktu. Jadi kalau kelajuannya berarti jarak per waktu. Nah, kemudian dari ini nanti untuk pada gerak melingkar berarti V kita definisikan sebagai keliling per periode. Nah, keliling lingkaran berarti dalam lintasan itu nanti adalah 2 pi r per periode. Nah, dari sini kita tahu bahwa 2 pi per t ini kalikan r. Nah, 2 pi per t itu adalah omega, sehingga V hubungannya dengan omega bisa kita peroleh bahwa V ini ternyata sama saja dengan omega kali R. Ya, jadi omega kali R sama dengan
V. Nah, dari sini kita peroleh bahwa V ini adalah kecepatan linier. Satuannya meter per sekon. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Ini radian per sekon. R berarti ini adalah jari-jari. Jari-jari. Ini satuannya adalah meter. Nah, itu adalah beberapa besaran pada gerak melingkar. Kemudian dalam gerak melingkar nanti ada yang namanya juga kecepatan sentripetal ya. Jadi percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. Inilah yang menyebabkan pada gerak melingkar itu arah kecepatannya dapat berubah-ubah dan selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi misalkan di titik ini, nah maka arah V-nya misalkan ke sana. Nah, nanti ketika berubah ke sini, maka arah V-nya dia akan berubah. Nah, ini. Jadi selalu tegak lurus dengan R. Nanti misalkan di bagian yang sini, berarti nanti akan diperoleh arahnya ke sana, V. Ini selalu tegak lurus. Ya. Jadi, nah kemudian siapa yang menyebabkan arah kecepatan ini bisa berubah-ubah? Jadi yang menyebabkan itu adalah adanya percepatan sentripetal. Arahnya ke pusat. Ini adalah A sentripetal, kemudian ini A sentripetal, ini juga ada A sentripetal. Nah, untuk A sentripetal itu dirumuskan A sentripetal ini adalah V kuadrat per R, dengan V adalah kecepatan linier tadi, kemudian R adalah jari-jarinya. Ini A sentripetal, AS ini adalah percepatan sentripetal. Meter per sekon kuadrat. Kemudian V kecepatan linier. Meter per sekon, kemudian R jari-jari. Nah, kalau misalkan ini kita modifikasi, jadi kita bisa beroleh untuk A sentripetal, V itu adalah omega R, ini dikuadratkan, dibagi dengan R, maka A sentripetal juga bisa diperoleh dengan hasil kali dari omega kuadrat kalikan dengan R. Ini juga sama saja nilainya, hanya beda penulisan persamaannya. Jadi itu adalah beberapa besaran terkait pada gerak melingkar. Kemudian pada gerak melingkar beraturan, maka nanti besarnya kelajuan itu sama, tapi arahnya itu yang beda. Jadi perlu diketahui ada gerak melingkar beraturan, maka nanti ini itu kecepatan liniernya nilainya
atau besarnya tetap. Hati-hati, besarnya tetap, tetapi arahnya berubah. Arahnya berubah-ubah. Di setiap titik dia berubah karena ada percepatan sentripetal. Karena ada percepatan sentripetal. Nah ini, jadi itu yang perlu diketahui. Jadi dari hasil tadi kita memperoleh beberapa persamaan. Tadi ada S sama dengan theta R, kemudian V sama dengan omega R. Nanti kalau misalkan ada A linear itu, maka juga sama dengan alfa kalikan R, dengan alfa adalah percepatan sudut. Nah, kemudian mungkin itu adalah yang pembahasan kita di video yang pertama ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.